Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang penuh mubarak ini guna melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian yang kedua, salam dan salawat tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia, sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita telah memasuki 15 Sya'ban 1446 Hijriah, di mana kurang lebih setengah bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Maka perlu ada persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan pengampunan dan bulan memperbanyak pahala, yaitu antara lain pertama, persiapan spiritual. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Karena yang namanya manusia itu tidak lepas daripada kesalahan dan dosa. Maka itu Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu sudah pasti mempunyai dosa. Maka sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah yang bertobat, yaitu meminta ampun dari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Kemudian berikut adalah memperbaiki hubungan sesama manusia. Di samping kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, yaitu berupa ibadah mahdah, juga memperbaiki hubungan kita sesama manusia berupa ibadah gairu mahdah, yaitu ibadah umum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat alaihimuz zillah aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Sesungguhnya manusia itu pasti dalam keadaan hina, kecuali memperbaiki hubungannya dengan Allah berupa ibadah khusus dan juga memperbaiki hubungannya sesama manusia, yaitu berupa ibadah umum. Yang berikut adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini hendaknya kita jadikan pedoman hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita harus perhatikan Al-Quran itu dengan semangat, dengan aktif. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Apakah mereka tidak mau menelaah Al-Quran, atau hati mereka sudah lalai? Karena
Rasul sendiri dalam Al-Quran telah mengatakan, qala Rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku ini telah jauh dari Al-Quran. Makanya jangan sampai Quran ini kita lalaikan, tetapi kita harus belajar dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kedua, persiapan fisik. Untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang, hendaknya fisik kita ini sehat. Hendaknya fisik kita ini kuat dalam beribadah puasa nanti di bulan Ramadan. Karena itu, hendaknya kita pelihara badan kita dengan memakan makan yang baik, yang halal, yang bergizi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fakulu mimma razaqnakum halalan tayyiban. Maka makanlah dari apa yang kami kurniakan kepadamu yang halal dan baik. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Maka itu Rasulullah menyampaikan kepada kita, hendaknya perut ini diisi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan berikut adalah bagaimana badan kita ini supaya bisa mengatur dengan tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Karena tidur itu adalah termasuk badan untuk kita istirahatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan tidur kamu itu untuk beristirahat, dan malam kamu itu adalah pakaian, dan siang kamu itu adalah untuk bekerja. Maka orang yang terlalu banyak makan, minum, juga terlalu banyak tidur dan banyak santai, maka itu menjadikan hati menjadi keras. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu khisalin turatul kaswah fil qalbi hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur raha. Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 sifat yang menyebabkan hati ini keras. Yang pertama adalah terlalu banyak makan, yang kedua terlalu banyak tidur, dan yang ketiga terlalu banyak santai. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dan persiapan yang ketiga adalah persiapan mental, yaitu bagaimana kita membuat rencana untuk beribadah nanti di bulan Ramadan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai dalam satu urusan, maka isilah dengan urusan yang lain. Artinya bagaimana kita mengatur waktu dalam beribadah. Dan apabila kamu sudah berbuat sesuatu setelah melakukan sesuatu yang lain, wa ila rabbika farghab, lalu kepada Tuhanmu lah engkau mengharapkan ridhonya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin. Hendaklah kalian itu melihat apa yang akan Anda lakukan untuk hari esok. Dan berikut dalam melatih mental kita ini adalah bagaimana supaya kita ini tidak mudah sabar, tidak mudah emosi, tetapi bisa sabar dalam menahan emosi. Karena di dalam berpuasa itu bisa meluntuhkan puasa kita dari pahalanya apabila kita tidak mampu menahan emosi kita.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, wa innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah kekuatan itu dengan otot yang kekar, tetapi sesungguhnya kekuatan itu adalah orang yang mampu menahan nafsunya untuk marah, menahan emosinya untuk berbuat jahat. Itulah orang yang kuat. Kemudian hendaknya kita bisa meningkatkan yang namanya kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Artinya minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan persiapan mental berikutnya adalah bagaimana kita bisa memotivasi diri kita untuk mau bekerja keras, mau bersungguh-sungguh dalam beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia bersungguh-sungguh untuk dirinya. Kemudian persiapan yang keempat adalah persiapan keluarga. Bagaimana supaya keluarga ini menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan tekun, dengan baik dan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan khafu alaihim di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan persiapan yang terakhir adalah persiapan materi. Bagaimana kita memperlengkapi diri kita berupa pakaian yang bersih, tempat yang bersih, sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Juga kita merencanakan bagaimana mengatur jadwal dalam beribadah, terutama dalam melakukan salat 5 waktu dan salat-salat sunat yang lainnya. Dan juga bagaimana kita berusaha untuk berinfak, bersedekah sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Artinya perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu seperti kalau dia menanam 1 biji lalu tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai itu tumbuh 100 biji. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.